Yo guys, ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen Segeluat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini meneruskan informasi tadi pagi ya, masih di tanggal yang sama, tanggal 12 bulan 12 2022 guys, di hari Senin. Dan untuk update global crypto market cap hari ini turunnya lebih parah ya kalau kita bandingkan dari tadi pagi, turunnya di 1,42%, cukup lumayan ya. Begitu juga dengan Bitcoin, penurunannya di 1,83% dalam waktu 24 jam ini guys ya. Untuk Ethereum juga turunnya lumayan di 2,26%, BNB di 3,04%, XRP 3,92%, kemudian Cardano, Polygon, Polkadot, Litecoin, dan hampir keseluruhan untuk altcoin ini merah semua guys, mengikuti pergerakan harga dari Bitcoin. Dan yang cukup menarik di sini ada Toncoin guys. Ini malah naik ya di 7,43%. Bahkan dalam satu minggu ini naiknya di 13% ya. Toncoin ini merupakan koin dari Telegram guys, kalau kalian belum tahu ya. Dan kita coba lihat langsung untuk pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri ya, seperti yang terlihat pada chart di sini, sepertinya masih tertahan ya di area MA 100, di area kuning ini ya, di time frame 4 jam. Dan memang sebelumnya terjadi penurunan yang cukup signifikan, kencang juga ya. Dan nanti kita akan coba lihat apa yang terjadi guys. Dan untuk sekarang pergerakan Bitcoin masih cukup struggle ya, bisa dibilang kayak gitu guys, karena tekanan beli juga sudah mulai ada lagi di beberapa jam. Tadi sebelumnya juga mulai hijau ya di 4 jam sebelumnya, dan sekarang masih bertahan. Dan apakah ini nanti akan lanjut naik atau akan lanjut turun lagi, kita akan update lagi di beberapa waktu lagi guys. Dan kita langsung saja ya menuju informasi yang pertama, datang dari forecast.news.com. Dan ini berhubungan dengan pasar hari ini ya, di mana Bitcoin dan juga Ethereum ini harganya jatuh ya. Dan Dogecoin ini memimpin guys untuk penurunan di 10 kripto teratas hari ini guys. Jadi Bitcoin dan Ether melemah dalam perdagangan Asia pada Senin sore, dengan Dogecoin memimpin penurunan di 10 cryptocurrency non stablecoin teratas. Nah, faktanya di sini Bitcoin turun 1,47% ya, menjadi 16,927 dolar dalam 24 jam hingga pukul 16.30 ya waktu Hong Kong, dan Ethereum turun 2,36% dan diperdagangkan pada 1.245 US dollar ya menurut CoinMarketCap. Dogecoin ini lebih parah lagi ya, merosot di 9,33% hari ini guys, menjadi 0,08787 dolar. Kemudian Tron 4,82% menjadi 0,05218 US dollar, dan stablecoin USDD telah kehilangan pack-nya guys, atau pasaknya ya, dengan dolar Amerika Serikat sejak pertengahan Oktober kemarin, dan diperdagangkan saat ini di 0,97 dolar ya pada pukul 4 sore waktu Hong Kong pada hari Senin. Dan kalian bisa lihat sendiri ya, untuk pergerakan harga dari Dogecoin emang turunnya cukup lumayan banget guys, 9% lebih, dan sekarang sudah mulai untuk naik kembali. Dan nanti kita akan coba kira-kira apa sih yang menyebabkan Dogecoin ini turunnya cukup lumayan banget guys ya. Kemudian lanjut ya, untuk BNB turun di 3,27% ya, menjadi 280,82 dolar pada hari Sabtu. Dan The Wall Street Journal mempertanyakan keandalan dan transparansi bukti cadangan dirilis oleh Binance pendukung BNB. Kemudian pasar ekuitas Asia ini mundur, Nikkei 225 turun 0,21%, kemudian Shanghai Composite Index turun tipis 0,87%, dan indeks Hang Seng Hong Kong merosot 2,2% guys. Jumlah kasus COVID di Cina semakin suram karena negara tersebut menjauh dari pembatasan dan pelacakan kontak. Feng Zijian, penasihat gugus tugas COVID di Cina, mengatakan pekan lalu bahwa lonjakan terbaru dapat menginfeksi 60% populasi di Cina, yaitu lebih dari 840 juta orang guys. Nah, itu juga menjadi salah satu sebab ya kenapa hari ini penurunannya cukup lumayan guys. Kemudian kalau kita lihat ya dari Decrypt.co, di mana untuk Dogecoin ini merosot 9% guys saat crypto markets berkedip merah guys. Jadi koin meme industri kripto terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar yaitu Dogecoin ini telah anjlok lebih dari 9% dalam semalam. Doge sekarang diperdagangkan di sekitar 0,088 dolar, mengikuti penurunan terbaru. Pasar yang lagi bearish juga telah mengendalikan token selama seminggu terakhir sini guys. Dalam 7 hari terakhir, Dogecoin telah turun hampir 16% ya per CoinGecko. Setelah Ethereum dan Bitcoin, Doge menghasilkan likuidasi terbanyak ya, ketiga dalam 24 jam terakhir ini guys. CoinGlass melaporkan total 6,34 juta dolar dalam likuidasi Doge, yang sebagian besar ya terjadi di bursa kripto Binance. Kira-kira setengah dari likuidasi tersebut, sekitar 3,79 juta dolar dilikuidasi dalam 12 jam terakhir guys. Wah, banyak orang ya yang terkena likuidasi di sini. Nah, ini juga menjadi salah satu sebab ya kenapa kalian harus berhati-hati jika masuk ke pasar derivatif ataupun leverage. Jadi kalau ada pasar yang kedip seperti ini tuh sangat berbahaya banget guys. Jadi kalian harus benar memperhatikan MM kalian ya.
Jangan sampai kalian menjadi salah satu orang yang terkena likuidasi di sini, guys. Kemudian untuk akumulasi kerugian belum memakan keuntungan besar Pak yang diperoleh ya pada akhir November, menyusul spekulasi lanjutan bahwa Elon Musk akan memasukkan cryptocurrency ke Twitter. Dalam presentasi baru-baru ini, CEO Twitter yang baru membagikan metrik pengguna untuk situs tersebut serta beberapa pembaruan baru, termasuk pesan terenkripsi dan tweet terdurasi panjang. Kotak berakhir di sebelah pembayaran kosong, menimbulkan desas-desus bahwa Elon Musk memiliki rencana besar untuk memperkenalkan mata uang kripto. Namun, ada sedikit indikasi bahwa dia akan benar-benar bergerak maju dengan rencana semacam itu, guys. Meskipun Dogecoin adalah pecundang terbesar di antara 10 kriptonasi terbesar ya, itu bukan satu-satunya aset digital yang kehilangan poin hari ini. Dan dalam 24 jam terakhir, Bitcoin dan Ethereum masing-masing turun di 1,4% dan 2,2%. Kriptocurrency terbesar di industri sekarang diperdagangkan di bawah $17.000 ya, sementara Ethereum diperdagangkan di $1.246, guys. Ethereum memimpin likuidasi selama periode yang sama, membukukan $12,57 juta dalam posisi leverage yang meledak. Pedagang Bitcoin kehilangan $9,25 juta selama impuls bearish terbaru. Semua mata tertuju pada pertemuan hari Selasa ya dengan House Financial Service Committee, di mana Sam Bankman-Fried dari FTX dan Alameda Research diharapkan memberikan saksian ya untuk mengungkap bagaimana pertukaran kriptonya teruntuh bulan lalu, guys. Saya masih belum memiliki akses ke banyak data saya, profesional atau pribadi, kata pekan lalu dalam percakapan dengan Ketua DPR Maxine Waters. Jadi ada batasan ya untuk apa yang bisa saya katakan dan saya tidak akan membantu seperti yang saya inginkan. Tapi karena panitia masih berpikir itu akan berguna, maka saya akan bersedia bersaksi pada tanggal 13. Federal Reserve juga bertemu pada hari Rabu dengan pasar mengharapkan Bank Sentral menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin. Kenaikan suku bunga sebelumnya adalah 75 basis poin, menunjukkan bahwa Fed sedang dalam perjalanan untuk memperlambat serangannya terhadap inflasi mengingat poin data terbaru ini, guys. Hal ini juga dibahas ya di finball.com di mana sekitar $1 miliar ini telah meninggalkan kapitalisasi pasar untuk Dogecoin, guys, dalam sehari ini. Kemudian apa selanjutnya, guys, untuk Dogecoin ini? Jadi saat ini kapitalisasi pasar untuk Dogecoin mencapai $11,7 miliar, mencatat arus keluar sekitar $1,15 miliar, guys, dalam 24 jam terakhir. Khususnya pada 11 Desember, cryptocurrency peringkat ke-8 berdasarkan kapitalisasi pasar memiliki penilaian $12,85 miliar, guys. Seperti yang terlihat pada grafik ini ya, yang tadi kita sudah lihat juga, penurunan cukup tajam banget, guys. Dan meskipun tidak ada faktor spesifik yang dapat dikaitkan dengan aksi jual Dogecoin yang sedang berlangsung ini ya, aset tersebut tampaknya dipengaruhi oleh koreksi pasar kripto yang secara umum, guys. Jadi memang beberapa aset telah memulai minggu ini dengan negatif dan kehilangan prospek mempertahankan momentum bullish minor yang tercatat pada beberapa hari terakhir, guys. Kemudian untuk analisis harga Dogecoin ya. Jadi pada saat pers, Dogecoin diperdagangkan pada harga $0,08 dengan koreksi hampir 9% ya dalam 24 jam terakhir, dan grafik mingguan Doge menunjukkan bahwa nilainya telah anjlok hampir 15%, guys. Seperti yang bisa kalian lihat di sini ya. Jadi untuk sebab secara khusus ini tidak diketahui, guys, atau masih belum pasti kenapa Dogecoin ini turunnya cukup tajam, tapi bisa dianggap ini sebagai respon ya dari pasar kripto itu sendiri secara umum karena memang sekarang itu lagi bearish, guys, dan itu sudah bisa terlihat dari beberapa minggu kemarin ya. Kemudian kita langsung menuju ke informasi terakhir dari cointelegraph.com, di mana di sini diinformasikan Bitcoin Lightning Network ini akan digunakan dalam transfer fiat antara UAE dan juga Afrika, guys. Nah, ini keren banget ya. Jadi Coin Corner dan Bitnob bekerja sama ya untuk membuat transaksi lintas batas antara Inggris dan Eropa ke Afrika melalui Bitcoin Lightning Network. Nah, ini keren. Musim dingin untuk kripto yang sedang berlangsung tidak menghentikan industri untuk mendorong adopsi dan aksesibilitas global, dan kemitraan baru antara Coin Corner dan Bitnob membuka jalan bagi pengguna lintas benua untuk melakukan transaksi lintas batas yang melibatkan berbagai mata uang fiat. Biasanya transfer dana antara Eropa dan Afrika memerlukan fasilitator pihak ketiga seperti Western Union yang bergantung pada entitas terpusat. Transaksi ini sering memiliki waktu pemrosesan dari banyak pihak sebelum disetujui dan dikenal dengan pemotongannya yang sangat mahal. Bank Dunia memperkirakan bahwa pengiriman uang ke Afrika Sub-Sahara naik hingga $40 miliar per tahun pada tahun 2020, dengan Nigeria menerima hampir setengah dari jumlahnya itu, guys. Sekarang pengguna dapat mentransfer dana melalui Bitcoin dengan menggunakan Lightning Network ya, dari Inggris ke Eropa ke negara-negara tertentu di Afrika. Aplikasi Send Globally memungkinkan pound Inggris ataupun euro untuk ditransfer ke mata uang lokal Nigeria, Kenya,
dan juga Ghana guys. Melalui Lightning Network, dana secara otomatis dikonversi menjadi Bitcoin, kemudian langsung dikonversi ke mata uang lokal dan disimpan langsung ke rekening bank atau dompet uang seluler penerima. Dennis Scott, CEO Coin Corner, mengatakan pasar pengiriman uang adalah peluang besar ya untuk menyoroti kegunaan Bitcoin ini. Pada tahun 2021, data dari Statista menempatkan Nigeria di 10 negara teratas ya untuk pembayaran pengiriman uang. Selain itu, Bank Dunia melaporkan bahwa pada tahun lalu Afrika Sub-Sahara menyumbang 14,1% dari pengiriman uang global, guys. Namun, hampir 80% negara Afrika membatasi jenis lembaga yang dapat menawarkan layanan terkait pengiriman uang kepada bank lokal. Eksklusivitas seperti itu menciptakan hambatan untuk masuk, dan oleh karena itu, akses ke keuangan bagi orang-orang yang belum membutuhkannya. Prevalensi cryptocurrency di Afrika telah menjadi topik hangat di Afrika karena benua ini penuh dengan ekonomi baru dan kasus penggunaan yang praktis, khususnya di Afrika Utara, di mana pertumbuhan industri kripto terus berkembang. Sebuah laporan dari Chain Analysis mengungkapkan kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, yaitu MENA, ini menjadi yang paling cepat guys dalam perkembangan di dunia cryptocurrency ini. Pada bulan September, pemerintah Nigeria mengadakan pertemuan dengan Binance untuk menegosiasikan zona ekonomi khusus yang diajukan untuk mendukung bisnis terkait kripto dan blockchain di wilayah tersebut. Laporan selanjutnya dari Chain Analysis juga menyoroti kebangkitan Ghana menjadi terkenal di ruang kripto dan dikatakan negara itu berpotensi mengejar Nigeria dan Kenya dalam hal adopsi kripto guys. Nah, ini keren banget ya. Jadi semakin bullish saja atau semakin banyak negara-negara yang akan mengadopsi Bitcoin ini guys, apalagi dengan menggunakan teknologi Lightning Network ini, dimana untuk pengiriman Bitcoin ini lebih cepat banget guys, dan tentu saja dengan menggunakan Bitcoin ini bisa mentransfer uang dari negara satu ke negara lain dengan cepat, murah, dan tentu saja aman guys. Nah, ini keren banget ya. Nah, menurut kalian bagaimana? Apakah kalian setuju dengan perkembangan ini atau kalian masih kurang setuju dengan adanya Lightning Network ini? Kalian bisa tulis ya pendapat kalian di kolom komentar dan kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.